Dan sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Siapkan hati adik-adik untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kakak Fitri undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan kuda kita. Pakai gerakannya ya.
adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu lagi dengan Kak Susan. Kali ini kakak akan menceritakan sebuah cerita. Nah, sebelum kakak bercerita, mari kita sama-sama berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatanmu kami bisa bertemu walaupun secara online. Kami percaya Engkau yang ada di setiap rumah adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan adik-adik kemampuan untuk mengerti apa yang Engkau yang bicarakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kak Susan akan bercerita sebuah cerita yang berjudul Paulus dan Barnabas ke Siprus. Nah ayatnya ada di Kisah Para Rasul 12 ayat 24 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 12. Pada zaman dahulu, waktu gereja masih dimulai awal-awal, seluruh murid-murid Kristus disebar ke seluruh kota dan mereka berdoa memberitakan Injil. Suatu ketika mereka sedang berdoa dan berpuasa, Roh Kudus berbicara kepada mereka supaya Paulus dan Barnabas diutus ke suatu tempat yang akan Tuhan tujukan. Ketika semua orang telah mengetahui bahwa Barnabas dan Paulus akan diutus ke suatu tempat, mereka berpuasa dan berdoa untuk mendoakan Paulus dan Barnabas sebelum mereka berangkat. Setelah itu, mereka berangkat. Paulus dan Barnabas berlayar ke kota Salamis yang berada di Pulau Siprus. Di kota Salamis, mereka memberitakan Injil ke berbagai seluruh kota. Setelah mereka di kota Salamis, mereka berlayar melanjutkan ke kota Pafos. Di kota Pafos, mereka akan bertemu dengan gubernur yang bernama Sergius Paulus. Setibanya mereka di kota Pafos, mereka bertemu terlebih dahulu dengan seorang nabi palsu dan penyihir yang bernama Elimas. Namun, gubernur Sergius Paulus sudah tahu kedatangan Paulus dan Barnabas. Melihat hal tersebut, Elimas tidak menyukai kedatangan Barnabas dan Paulus. Maka dari itu, Elimas menghalang-halangi Paulus dan Barnabas agar tidak memberitakan Injil di kota Pafos. Dan Elimas pun membelokkan hati gubernur supaya gubernur tidak menerima kedatangan mereka. Tapi Paulus dan Barnabas adalah seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ketika mereka dihalang-halangi, Roh Kudus memampukan mereka untuk melewatinya dan Roh Kudus membutakan Elimas. Seketika Elimas menjadi buta dan Elimas harus mencari orang untuk menuntun dirinya. Melihat apa yang terjadi, gubernur merasa terheran-heran dan gubernur mempersilahkan Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil di kota Pafos dan untuk mengajarkan gubernur mengenai tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, melalui cerita ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita dan buat setiap adik-adik. Adik-adik gak perlu khawatir tentang masa depan karena Tuhan telah menyediakannya. Dan adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan akan memberikan kepada adik-adik kemampuan untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada siapapun. Adik-adik harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu memimpin kita. Sebelum kita mengakhiri, kakak punya ayat hafalan yang diambil dari Ibrani 2 ayat 4. Bunyinya, Allah meneguhkan mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan, kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Adik-adik silakan hafalkan ayat emasnya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, yuk adik-adik kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat sekolah minggu kami pada hari ini. Biar Engkau yang memampukan setiap anak-anak untuk mengerti apa yang Engkau rencanakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami di lain waktu dengan keadaan yang lebih baik lagi. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mendengarkan pujian dari teman kita yaitu Elis. Buat adik-adik yang pengen menampilkan pujian, adik-adik bisa langsung kirim ke Kak Fitri ya. Oke. Halo semua, sekarang Elis ingin mempersembahkan pujian. Bila kau izinkan
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami telah beribadah Tuhan, berkati kami Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kami yang selanjutnya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai dan semoga adik-adik tetap dalam keadaan